Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan kecil yang memeluk kampung Langgar. Cahaya keemasan menyusup di antara celah dedaunan, menerpa rumah ramah sederhana dengan dinding kayu dan atap seng yang menguning dimakan waktu. Di ujung kampung, berdiri sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu, nyaris tenggelam oleh rimbun pohon pisang dan pagar hidup dari tanaman kembang telang. Di sanalah Ilham tinggal. Usianya baru 17 tahun, tapi kehidupannya sudah dipahat keras oleh waktu. Sejak kedua orang tuanya wafat dalam kecelakaan motor 3 tahun lalu, Ilham hidup seorang diri. Ia tak punya sanak saudara yang peduli, tapi tak sekalipun ia meminta-minta atau mengeluh tentang nasib. Setiap hari, Ilham memulai pagi dengan menyapu halaman masjid, membersihkan kamar mandi umum, lalu bekerja serabutan, kadang membantu Pak Darto di kebun singkong, kadang mengangkut kayu untuk Butini yang sudah renta. Anak-anak kecil menyukainya. Mereka sering memanggilnya Kak Ilham sambil berlarian di gang sempit kampung. Warga pun mengenalnya sebagai pemuda yang sopan dan ringan tangan. Bahkan, banyak yang merasa segan karena meski miskin, Ilham tak pernah menunjukkan rasa iri. Ia selalu datang lebih dulu saat azan berkumandang dan pulang paling akhir setelah mengunci pintu masjid. Namun, tidak semua hati memandang Ilham dengan kasih. Pak Haji Malik, tokoh agama kampung sekaligus ketua DKM Masjid Baitul Amanah, memandang Ilham dengan cara berbeda. Di mata Pak Haji, Ilham terlalu mencolok, terlalu disenangi, terlalu sering berada di garis depan. Sebagai orang yang selama puluhan tahun dianggap panutan, Pak Haji merasa bayang-bayang Ilham mulai membuat dirinya meredup. Pak Haji bukan sembarang tokoh. Rumahnya paling besar, berdinding bata, dan bertingkat satu-satunya di kampung. Istrinya sudah wafat, dan anak-anaknya merantau di kota. Tapi wibawa Pak Haji tak pernah luntur. Ia dikenal dengan suara lantangnya saat khutbah Jumat, Soret Matania, yang tajam, dan sikapnya yang tegas dalam memimpin kegiatan masjid. Namun, di balik semua itu, ia sangat sensitif terhadap siapapun yang mengusik kehormatannya meskipun hanya dalam bentuk pujian kecil kepada orang lain. Beberapa warga sebenarnya mulai menyadari hal itu. Pak Haji mulai beda ya kalau ngomongin Ilham, celetuk Pak Udin suatu malam di warung kopi. Tapi tak ada yang berani membahas lebih lanjut. Karena sekali menyentuh nama Pak Haji dengan nada miring, bisa-bisa tak diundang lagi dalam musyawarah RT, atau bahkan dimusuhi dalam pengajian. Ilham sendiri sebenarnya tidak pernah merasa ada yang salah. Ia tetap menyapa Pak Haji dengan hormat setiap kali bertemu di jalan, mencium tangan beliau, dan mengangguk sopan. Tapi sapaan itu selalu dijawab singkat, kadang hanya dengan gumaman lirih, atau tatapan tajam yang tak bisa Ilham tafsirkan. Sore itu, setelah menunaikan salat asar berjamaah di masjid, Ilham membersihkan tempat wudhu yang agak mampet. Pak Haji berdiri di serambi, memperhatikannya dalam diam. Dari jauh, Pak Haji melihat beberapa anak muda duduk mengelilingi Ilham, bercanda sambil mendengarkan dia bercerita kisah para nabi. Mereka tampak akrab dan penuh canda. Namun, Pak Haji merasa terganggu. Ilham itu masih bocah. Jangan terlalu dimanja. Kalau semua anak muda lebih dengar dia daripada saya, nanti siapa yang dihormati? Kata Pak Haji dalam hati. Perasaan tak nyaman mengendap seperti air keruh di kolam tua beberapa hari sebelumnya. Saat rapat kecil panitia pembangunan tempat wudhu baru, Ilham sempat mengusulkan agar dana infak sebagian dialokasikan untuk memperbaiki tempat istirahat marbot masjid. Usulan itu disambut baik oleh beberapa pengurus muda, tapi Pak Haji mendadak menutup rapat lebih awal. Malam itu, namanya tidak disebut lagi dalam diskusi lanjutan. Ilham tidak menyadari bahwa sikapnya yang jujur dan ide-idenya yang segar perlahan menjadi bara dalam hati seseorang yang merasa dirinya tak boleh dilampaui. Di rumah kecilnya, Ilham menjerang air untuk menyeduh teh. Dapurnya gelap, hanya diterangi cahaya dari celah jendela. Di atas meja kecil dari kayu bekas, mushaf tua warisan ayahnya tergeletak terbuka di halaman yang sudah kusut. Ilham duduk bersila,
menatap langit senja dari jendela yang separuh terbuka. Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih beri aku waktu, rezeki, dan kesempatan untuk berbuat baik. Bisiknya, tak ada keluhan tentang lapar, tentang sepi, atau tentang pandangan sinis dari mereka yang memusuhinya diam-diam. Ilham tak tahu bahwa badai sudah mulai berputar. Di tempat lain, fitnah sedang disiapkan, dan jari-jari sedang menunjuk ke arahnya, mencari celah untuk menjatuhkan satu Satania anak yatim yang masih berdiri tegak di atas puing-puing kehidupannya. Namun di saat itu, Ilham hanya tahu satu hal. Selama ia bisa sujud dan membaca kalam Allah, hidupnya belum benar-benar gelap, dan rumah kecil di ujung kampung itu, meski reot dan berdebu, tetap menjadi tempat yang paling damai baginya di dunia ini. Malam Jumat tiba, dengan kesyahduan yang khas. Udara kampung mulai sejuk, langit bersih tak berawan, dan cahaya rembulan menyinari jalan setapak menuju Masjid Baitul Amanah. Warga kampung berbondong-bondong datang untuk mengikuti pengajian rutin. Suara sandal dan langkah kaki memenuhi pelataran masjid. Seperti biasa, Ilham datang lebih awal, menyapu lantai utama, dan memastikan karpet masjid terbentang rapi. Ia menyalakan kipas angin, lalu duduk di pojok, membuka mushaf sambil menunggu jamaah berdatangan. Malam itu, Pak Haji Malik sendiri yang akan mengisi ceramah. Ia berdiri gagah di depan mimbar. Sorot matanya menyapu seluruh jamaah yang sudah duduk. Bersila. Suaranya lantang, tegas, dan penuh wibawa. Tema ceramah malam itu sebenarnya tak berbeda dari biasanya tentang pentingnya menjaga amanah dan menjauhi sifat khianat. Tapi nada suara Pak Haji malam itu terasa lebih berat, seperti menyimpan bara dalam setiap katanya. Saudara-saudaraku sekalian, Pak Haji berhenti sejenak. Di akhir zaman ini, banyak orang yang kelihatannya rajin ke masjid, ringan tangan membantu, tapi hatinya belum tentu bersih. Ada yang terlihat suci, padahal diam-diam menggerogoti kepercayaan umat. Warga mulai saling melirik. Suasana sedikit tegang. Ilham yang duduk di saf belakang menunduk dalam, merasa kalimat itu seperti ditujukan padanya. Tapi ia tak yakin, tak ingin berprasangka. Pak Haji melanjutkan, tadi sore, saya mendapat laporan dari Bendahara DKM, uang infak Jumat kemarin hilang, jumlahnya tidak sedikit, hampir 1 juta rupiah. Ia menatap jamaah satu persatu, dan setelah dicek, hanya ada satu orang yang terekam mondar-mondir dekat kotak infak waktu itu. Gumaman mulai terdengar, beberapa orang berbisik, beberapa mengernyitkan dahi. Pak Haji lalu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk layar kecil. Di samping mimbar, tempat proyektor tua dipasang seadanya. Nah, ini rekamannya, katanya. Layar itu menampilkan video kabur dari kamera CCTV yang dipasang di pojok masjid. Gambar hitam putih, goyah, dan bersemut, tapi terlihat jelas sosok seorang pemuda kurus berbaju gelap, berdiri agak lama di dekat kotak infak. Ilham mendongak. Ia mengenali dirinya. Itu memang dia, tapi ia tidak mengambil apapun malam itu. Ia hanya memindahkan kotak infak agar tidak menghalangi tempat wudhu. Pak Haji menatap layar, lalu berkata dengan intonasi yang seolah netral, kita tak akan menuduh siapa-siapa. Tapi mari renungkan. Kalau wajah sudah sering muncul, tapi amanah dilanggar, patutkah kita percaya? Seketika, suasana masjid berubah dingin. Beberapa orang menoleh ke arah Ilham. Sebagian dengan tatapan ragu, sebagian dengan jelas menunjukkan kecurigaan. Bisik-bisik makin keras. Nama Ilham mulai disebut-sebut, perlahan tapi pasti. Ilham bangkit, berdiri di tengah jamaah, dengan suara gemetar, tapi tegas. Maaf Pak Haji, saya memang yang ada di rekaman itu. Tapi, saya tidak mencuri. Saya hanya memindahkan kotak itu, karena saat itu, bocor di dekat situ. Saya bersumpah, tidak mengambil uang sepeser pun. Pak Haji mengangkat tangan, menyuruhnya, duduk kembali. Nah Ilham, jangan mudah bersumpah atas nama Allah. Kita sedang mencari pelajaran, bukan pembelaan.
Salah satu pemuda, Arif teman dekat Ilham berdiri juga. Saya bisa jadi saksi. Malam itu saya lihat Ilham membersihkan bagian wudhu. Dia pegang kotak itu karena air rembes dari lantai. Saya yang suruh dia geser. Namun suara Arif tidak didengar. Seorang pengurus DKM, Pak Thohir, langsung berdiri dan menyela. Sudahlah Arif, jangan ikut-ikut campur. Biar yang berwenang menyelidiki. Ilham duduk kembali, hatinya bergetar. Bukan karena tuduhan itu semata, tapi karena semua orang yang biasanya menyapanya dengan hangat, kini memandangnya penuh syak. Hanya 2-3 orang yang menatapnya penuh empati. Sisanya, diam. Diam yang lebih menyakitkan dari hinaan. Setelah ceramah selesai dan jamaah mulai bubar, bisikan-bisikan menyebar di pelataran masjid. Beberapa ibu-ibu menutup mulut sambil berbisik. Sayang ya, anak yatim, tapi tangannya ringan juga rupanya. Anak-anak yang biasa memanggil Kak Ilham, kini menarik tangan ibunya cepat-cepat, seolah Ilham membawa najis yang tak kasat mata. Ilham melangkah pelan keluar masjid, berpapasan dengan Pak Haji. Ia tetap mencium tangan beliau. Pak Haji menarik tangannya cepat, seperti enggan disentuh. Ilham, katanya dingin, kalau benar tidak bersalah, biarkan waktu yang menjawab. Tapi sementara ini, lebih baik kamu jaga jarak dulu dari kegiatan masjid. Untuk kebaikan bersama, menunduk. Baik Pak, tak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Langkahnya pulang malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Bintang-bintang pun seperti bersembunyi di balik langit. Tak ingin menyaksikan satu hati yang mulai terkoyak oleh fitnah. Di rumah kecilnya, Ilham duduk diam. Air matanya jatuh perlahan. Tapi tak ada isak. Ia mengambil mushaf dan membuka halaman yang biasa dibacanya sebelum tidur. Tangannya bergetar, tapi ia tetap membaca. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. QS Ibrahim, 42. Malam makin larut, tapi di dalam hati Ilham, fitnah itu belum selesai. Ia hanya baru dimulai. 2 hari setelah malam pengajian itu, suasana kampung Langgar berubah. Wajah-wajah yang biasa menyapa Ilham, kini memilih membuang muka. Beberapa anak-anak dilarang bermain ke arah rumahnya. Para ibu yang biasa menitipkan belanjaan atau minta tolong mengangkat galon, kini menggembok pintu saat Ilham lewat. Gosip berkembang liar seperti api di ladang ilalang. Sudah jelas itu dia di rekaman. Bisik Bu Narti saat menjemur pakaian. Rajin, bukan jaminan. Banyak juga maling yang pakai sarung. Sahut Pak Darto setengah berkelakar. Tak ada yang tahu pasti siapa yang menyulutnya. Tapi nyaris setiap pojok kampung membicarakan hal yang sama. Ilham si anak yatim ternyata maling infak masjid. Ilham memilih diam. Sejak malam pengajian, ia tak lagi datang ke masjid. Ia lebih banyak tinggal di rumah, menghindari keramaian. Tapi bukan berarti ia menyerah. Ia tetap membersihkan halamannya, menyapu jalan depan rumah, dan membaca mushaf seperti biasa. Hatinya masih berharap badai ini akan reda dan kebenaran akan bicara pada waktunya. Namun kenyataan berkata lain. Sore itu, awan menggelayut gelap. Udara lembab, angin bertiup malas. Ilham, seperti biasa, melangkah ke musala kecil di ujung gang untuk salat maghrib. Di musala itu, biasanya hanya ada 3 atau 4 orang tua yang salat berjamaah. Mereka tidak banyak tanya, tidak juga mengusir tepi shower itu. Ilham merasa ada yang berbeda. Suara gaduh terdengar dari kejauhan. Ia menyelesaikan salatnya lebih cepat dari biasa. Lalu bergegas kembali ke rumah. Langkahnya terhenti, begitu melihat asap hitam mengepul dari arah rumahnya. Dek, astagfirullah, gumam Ilham. Lari sekencang-kencangnya melewati gang tanah yang becek. Sesampainya di ujung kampung, matanya membelalak. Rumah kecil peninggalan orang tuanya itu, rumah yang ia rawat penuh cinta. Satu-satunya peninggalan keluarga sudah dilalap.
API, api menari di atap rumbia yang sudah lapuk, dan asap tebal menggulung ke langit gelap. Beberapa warga berdiri menonton, sebagian hanya diam, sebagian tampak gelisah, tapi tak ada yang mencoba memadamkan. Tak ada yang berteriak meminta bantuan. Ilham menerobos, ingin mendekat, tapi dicegah oleh dua pemuda kampung. "Jangan Ham, bahaya. Api udah besar." "Rumah saya. Itu rumah saya," jerit Ilham histeris. "Tapi, itu juga rumah tempat lo nyimpan hasil curian, ya kan?" Terdengar suara ketus dari arah belakang kerumunan. Ilham menoleh. Pak Thohir, pengurus DKM yang dulu sering menitipkan barang belanjaan ke rumah Ilham, kini menatapnya tajam. "Steripet, bukti-bukti disembunyiin, mending sekalian dibakar. Biar jelas semua," katanya lantang. "Siapa yang nyuruh bakar? Siapa?" Ilham menjerit, air matanya mulai menetes, tapi tak ada jawaban. Hanya tatapan kosong, hanya bisikan-bisikan yang berubah jadi seruan. "Usir saja dia, biar kapok, masih berani tinggal di sini." Kalimat-kalimat itu menusuk Ilham lebih tajam dari api yang melalap rumahnya. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Ia terduduk di tanah basah, menatap kobaran api yang menghabiskan tempat ia dibesarkan. Foto-foto orang tuanya, sajadah yang ia pakai sejak kecil, mushaf tua pemberian ayahnya, semuanya lenyap. Hingga akhirnya, dari dalam kerah bajunya yang basah oleh peluh dan tangis, Ilham mengeluarkan satu benda. Mushaf kecil, bersampul hijau, lusuh. Hanya itu yang sempat ia bawa saat keluar rumah tadi. Langit mulai menangis. Hujan turun perlahan, lalu deras. Tapi api sudah terlalu besar. Siraman air langit hanya membuat arang basah, tak mampu mengembalikan apa yang sudah jadi abu. Ilham, terdengar suara lirih. Seorang pria tua menghampiri. Pak Udin, tetangga sebelah, yang pernah dibantu Ilham saat istrinya sakit. "Maafkan kami nak." Ilham menatap Pak Udin, lalu memalingkan wajah. Bukan karena marah, tapi karena hatinya terlalu sesak untuk sekadar menjawab. Beberapa warga mulai bubar setelah api mereda. Yang tersisa hanya puing hangus dan bau kayu terbakar. Langit semakin gelap, dan Ilham masih terduduk di tanah, memeluk mushaf kecilnya. Tak ada rumah, tak ada tempat berteduh, tak ada yang membela. Malam itu, Ilham berjalan keluar dari kampung. Tanpa rencana, tanpa tujuan, hanya dengan pakaian yang menempel di badan dan mushaf kecil di tangan. Ia melangkah pelan di jalan berlumpur, melewati kebun singkong, melewati sawah yang ditinggalkan. Sepanjang jalan, hujan terus turun membasahi tubuh kurusnya. Tapi Ilham tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering, hatinya sudah beku. Ketika sampai di batas kampung, Ilham menoleh sekali lagi. Ia menatap ke arah kampung yang kini tak lagi punya tempat untuknya, lalu berbisik pelan di antara deras hujan. "Ya Allah, jika ini kehendak-Mu, aku ridha. Tapi jangan biarkan aku membenci mereka." Dan malam pun menelannya dalam kesunyian. Langit pagi di kota tampak muram. Kabut tipis menyelimuti atap terminal, membungkus suara-suara yang lelah, deru mesin bus, teriakan kernet, dan langkah kaki yang terburu-buru. Di salah satu sudut bangku kayu terminal tua, Ilham duduk membungkuk. Jaket tipis yang ia temukan tergantung di pagar semalam ia jadikan selimut. Sementara mushaf kecil masih tergenggam erat di tangan kanannya. Seakan menjadi satu-satunya hal yang masih mengikatnya pada dunia yang tak lagi menyambut. Sudah 5 hari sejak ia meninggalkan kampung. 5 hari hidup tanpa arah. Ia tidur berpindah-pindah, kadang di musala pinggir jalan, kadang di taman kota, kadang sekadar bersandar di emper toko yang tutup. Siang harinya, Ilham membantu siapa saja yang mau memberi upah, menyapu halaman warung, membantu menurunkan barang di pasar, atau sekadar memungut sampah plastik dan menjualnya ke pengepul. Ilham tidak mengeluh, tidak pernah, bahkan saat perutnya kosong dan tubuhnya demam. Yang terucap dari bibirnya hanya doa, bukan keluh kesah. Setiap malam, ia membuka mushaf kecilnya,
dan membaca perlahan. Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara kota yang tak pernah tidur. Ya Allah, lindungilah orang-orang kampungku. Beri mereka hidayah, beri Pak Haji ketenangan hati, itulah dunia. Bukan dendam, bukan kutukan. Justru harapan agar mereka diberi cahaya, agar mereka tidak dibutakan oleh prasangka, seperti yang telah membakar rumahnya. Suatu sore, Ilham duduk di taman kota, di bawah pohon beringin besar, yang menaungi bangku-bangku tua. Di pangkuannya terbuka mushaf kecil, dan ia tengah membaca surat Al-Mulk. Suaranya lembut, iramanya stabil, meski dari wajahnya terlihat lelah, yang menahun dari kayohan. Seorang pria tua bersorban putih memperhatikannya. Ustaz Mahfudz, namanya. Ia baru saja selesai mengisi kajian kecil di masjid kompleks sebelah taman. Pandangannya tertarik pada ketekunan Ilham, pada cara Ilham membaca dengan khusyuk, dan pada ketenangan yang terpancar meski bajunya kumal dan tubuhnya kurus. Usai Ilham menutup musyafnya, pria tua itu mendekat. "Assalamualaikum, Nak," sapanya lembut. Ilham menoleh, agak terkejut. "Waalaikumsalam, Pak. Boleh duduk di sini?" tanya sang ustaz. Ilham mengangguk, menggeser sedikit tubuhnya. "Kamu sering baca Quran di sini?" tanya Ustadz Mahfudz. "Setiap sore, Pak, kalau tidak bekerja," jawab Ilham pelan. "Namamu siapa?" "Ilham." "Saya Mahfudz, Ustadz di pesantren kecil di pinggiran kota. Saya tadi mendengar kamu membaca surat Al-Mulk. Suaramu bagus, tajwidmu juga rapi." Ilham menunduk, wajahnya memerah. "Saya dulu diajari ayah. Sebelum beliau wafat." Ustadz Mahfudz diam sejenak, lalu bertanya, "Kamu tinggal di mana sekarang?" Ilham ragu, tapi akhirnya menjawab jujur, "Tidur di musala atau taman." "Kerja apa saja yang bisa?" Ustadz Mahfudz memandangi wajah Ilham lama. Ada ketulusan di mata anak itu, tapi juga luka yang dalam. "Kamu mau tinggal di pesantren saya?" tanyanya tiba-tiba. "Tidak mewah, tapi cukup untuk tidur, makan, dan belajar. Dan saya butuh orang sepertimu yang bisa membimbing anak-anak baca Quran." Ilham terdiam, seperti tak percaya dengan tawaran itu. "Saya tidak punya apa-apa, Pak. Pak, tidak baju ganti, tidak ijazah, bahkan tidak punya nama baik lagi. Yang saya butuhkan bukan hartamu, tapi hatimu," jawab Ustadz Mahfudz sambil tersenyum. Mata Ilham berkaca-kaca. Ia ingin mengangguk, tapi dadanya sesak. Ia tak terbiasa menerima kebaikan lagi. "Kalau kamu bersedia, ikut saya malam ini. Pesantren pasti senang punya kakak pembimbing." Malam itu, Ilham dibawa ke pesantren kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana, hanya 2 barak panjang dari papan dan 1 bangunan masjid di tengah, tapi suasananya hangat. Anak-anak santri menyambut Ilham dengan senyum dan celoteh polos. Beberapa dari mereka langsung menempel dan bertanya, "Kak, bisa ngajarin ngaji?" Ilham hanya tersenyum, matanya mulai menyala kembali, meski bekas luka di hatinya belum kering. Hari-hari berikutnya, Ilham mulai hidup dalam rutinitas baru. Ia bangun sebelum subuh, menggayer anak-anak, membaca Iqra, membersihkan halaman pesantren, dan membantu di dapur. Malam harinya, ia kembali membuka mushaf dan mengulang hafalannya. Setiap langkah ia niatkan untuk Allah, bukan untuk pujian atau pengakuan. Meski hidup sederhana, Ilham merasa lebih tenang. Tak ada lagi tatapan curiga, tak ada bisikan fitnah, hanya suara tawa anak-anak, lantunan azan, dan deru angin malam yang menemani tidurnya. Namun, setiap kali ia sendiri, saat malam benar-benar sepi, Ilham masih memejamkan mata dan berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, satu hari nanti, biarkan aku pulang ke kampungku, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa Engkau tidak pernah tidur, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Dan di pesantren kecil itu, di bawah langit yang tak lagi kelabu, Ilham mulai menemukan harapan baru meski langkahnya masih tertatih, dan luka itu belum sepenuhnya sembuh.
Musim hujan baru saja datang. Awan menggantung rendah di langit kampung Langgar, membawa aroma tanah basah dan angin yang menusuk tulang. Daun-daun berguguran di halaman Masjid Baitul Amanah, masjid yang dulu berdiri megah dengan aktivitas jamaah yang ramai setiap waktu. Tapi kini, suasananya berbeda. Sepi. Jamaah kian berkurang. Warga mulai kehilangan antusiasme, bukan karena cuaca, tapi karena satu nama yang dulu diagungkan, kini menjadi sumber bisik-bisik penuh kecewa. Pak Haji Malik, tokoh yang dulu suaranya paling keras di mimbar, kini terbaring di dalam rumahnya sendirian, tanpa istri yang sudah lama meninggal, dan tanpa anak-anak yang dulu sering dibanggakan. Beberapa bulan terakhir, tubuhnya melemah. Penyakit datang seperti petir di tengah terik. Stroke ringan menyerangnya di suatu malam, membuat sisi kirinya lumpuh, dan lisannya tak lagi mampu berkata jelas. Tapi itu bukan satu-satunya musibah yang menimpanya. Yang lebih berat, justru datang dari kenyataan yang tak pernah ia duga. Kebenaran mulai muncul dari tempat yang tak ia jaga dengan baik. Seminggu setelah ia jatuh sakit, bendahara masjid yang baru, Pak Ridwan, seorang pensiunan guru yang dikenal, jujur melakukan audit sederhana terhadap dana infak yang selama ini ditangani oleh tangan kanan Pak Haji, yaitu Ujang, orang kepercayaan sekaligus sopir pribadinya. Pak Ridwan merasa ada yang janggal dalam catatan pengeluaran, angka-angka tak seimbang, tanda tangan palsu, dan pengadaan fiktif. Setelah ditelusuri lebih dalam, barulah semuanya terbongkar. Ujang telah lama menilap sebagian dana infak masjid, termasuk dana Jumat yang dulu memicu fitnah kepada Ilham. Ketika kabar ini diumumkan dalam musyawarah DKM, suasana meledak. Banyak warga yang dulu percaya penuh pada Pak Haji, kini mulai mengangkat suara. Dulu dia fitnah Ilham, padahal yang maling orang dekatnya sendiri, ujar Pak Darto dengan nada geram. Mana tanggung jawabnya? Kenapa diam saja waktu anak yatim? Itu dusir, tambah Bu Narti, menggeleng kecewa. Meski Pak Ridwan menegaskan bahwa Pak Haji mungkin tak tuhumanahu soal penggelapan itu, tapi di mata warga, ia tetap bertanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai tokoh agama, dan sebagai orang yang dulu berdiri paling depan menyudutkan Ilham. Namanya kini runtuh, tak bersisa. Reputasi Pak Haji yang dulu mengilap seperti menara masjid, kini runtuh lebih cepat dari dinding reot. Tak ada lagi undangan mengisi pengajian, tak ada lagi salam penuh hormat dari anak-anak muda. Bahkan beberapa jamaah memilih sholat di musala kecil di kampung sebelah. Yang lebih menyakitkan, anak-anak Pak Haji yang selama ini tinggal di kota dan jarang pulang menolak merawatnya. Saat dihubungi tetangga, mereka hanya mengirim uang seadanya, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Abah yang urus dulu kampung, sekarang biar kampung yang urus Abah, ucap anak sulungnya melalui telepon, dingin seperti musim dingin. Akhirnya, Pak Haji hanya dirawat oleh pembantu lama, Mbok Siti, yang setia membersihkan badannya, menyuapinya bubur, dan mengganti pakaiannya. Tapi Mbok Siti pun sudah tua dan tak mampu berbuat banyak. Di atas ranjang kayu di kamar belakang, Pak Haji hanya bisa menatap langit-langit rumah. Mulutnya tak mampu lagi merangkai kata. Tangan kirinya kaku, dan hanya tangan kanannya yang sesekali bergerak, entah menunjuk ke arah jendela, entah mencoba menuliskan sesuatu di udara. Tapi tak satu pun yang bisa memahami maksudnya. Dalam diamnya, mungkin pikirannya masih berputar tentang nama yang jatuh, tentang orang-orang yang menjauh, dan tentang seorang anak yatim yang wajahnya terus muncul dalam ingatan membawa surat. Mata yang dulu penuh hormat, tapi kini hanya tinggal bayangan penyesalan. Kadang, Pak Haji menitikkan air mata, tapi tak ada yang tahu pasti. Apakah itu karena sakit yang menahun, atau karena dosa yang belum ditebus? Setiap sore, suara anak-anak mengaji di musala sebelah masih terdengar samar dari jendela kamarnya. Suara-suara itu bagai gema dari masa lalu, mengingatkannya pada masa ketika ia berdiri gagah di mimbar, ketika warga berlomba mencium tangannya, ketika kehormatan adalah segalanya.
Kini, tak ada lagi suara yang menyanjung. Yang tersisa hanya detik jam dinding, rintik hujan di atap, dan sesekali napas berat dari tubuh yang rapuh. Waktu seolah berjalan lambat bagi Pak Haji, membiarkannya terbaring bersama segala beban yang tak sempat ia luruskan. Di luar, kampung perlahan mulai berbenah. Bendahara baru mulai menata kembali keuangan masjid. Warga mulai membuka diskusi tentang pemilihan ketua DKM yang baru. Tapi satu nama tak pernah kembali disebut secara terbuka. Nama yang dulu diagungkan, kini menjadi catatan kelam yang ingin dilupakan tapi tak bisa dihapus. Sementara itu, di pojok rumah yang remang, seorang lelaki tua masih berbaring, ditemani nyala lampu minyak dan suara jangkrik yang terus bernyanyi. Dan mungkin, dalam setiap embusan napas terakhirnya, ada satu kalimat yang terus berulang dalam benaknya. Ilham, maafkan aku. Namun suara itu hanya terucap di hati, karena lidahnya kini sudah tak mampu lagi mengucapkannya. Sore itu, langit kampung Langgar dibalut awan jingga yang mulai menggelap. Angin lembut meniup dedaunan, menggoyangkan renting-renting pohon mangga di pinggir jalan setapak. Burung-burung kembali ke sarangnya, sementara azan maghrib belum lama lagi akan berkumandang. Beberapa warga kampung duduk di teras rumah atau warung kecil, membicarakan hal-hal remeh. Tapi sore itu berbeda, sebab dari ujung jalan tanah yang mulai becek oleh gerimis semalam, sosok yang tak disangka-sangka terlihat berjalan pelan, membawa ransel lusuh, mengenakan baju koko sederhana dan sandal jepit yang tampak sudah tua. Ilham. Beberapa pasang mata segera terbelalak. Ada yang spontan berdiri, ada yang menoleh ke kanan kiri, memastikan bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi. Itu Ilham kan? Bisik Pak Darto lirih. Dia balik? Tanya Bu Narti tak percaya. Berdiri mematung sambil memegangi ember cuci. Ilham tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Wajahnya tenang, mata menandok. Langkahnya mantap. Ia berjalan melewati warung, melewati masjid yang dulu menyaksikan tuduhan pahit, dan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar yang catnya mulai pudar. Rumah Pak Haji. Pintu rumah itu tertutup rapat. Tak ada suara dari dalam. Beberapa mulai mengintip dari balik tirai. Anak-anak berhenti bermain, bahkan suara radio dari rumah Pak Udin pun tiba-tiba dikecilkan. Samawait, kampung seolah menahan napas. Ilham mengangkat tangannya, mengetuk pintu dengan lembut, 1, 2, 3 kali. Tak lama, Mbok Siti muncul membuka pintu. Wajahnya terkejut seketika. Matanya membesar, mulutnya setengah terbuka. Ilham, suaranya nyaris tak terdengar. Ilham hanya tersenyum dan menunduk sopan. Boleh saya masuk, Mbok? Tanpa banyak kata, Mbok Siti mempersilakan. Beberapa warga mulai berdatangan. Berdiri agak jauh di pinggir jalan, melihat dari balik pagar atau celah. Standing, tak satu pun dari mereka berani mendekat, apalagi menyapa. Ilham masuk ke rumah yang dulu menjadi simbol wibawa. Aroma obat dan kayu tua langsung menyambutnya. Dari balik tirai kamar, terdengar suara napas berat. Pelan, Ilham melangkah masuk ke kamar itu. Di atas ranjang kayu, tubuh Pak Haji terbujur lemah. Selimut menutupi tubuhnya hingga dada. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Kepalanya bergerak sedikit saat mendengar suara langkah mendekat. Saat pandangan mereka bertemu, mata Pak Haji membesar. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, ketakutan, lalu pelan-pelan berubah menjadi hancur. Air mata mengalir di sudut matanya. Tubuhnya yang lemah bergetar. Bibirnya bergerak-gerak, namun tak ada suara yang keluar. Ilham mendekat. Ia duduk di kursi kayu di samping ranjang. Lalu, dengan tenang dan lembut, ia menggenggam tangan Pak Haji yang kurus dan dingin. Assalamualaikum, Pak, bisiknya. Pak Haji hanya bisa menjawab dengan air mata yang terus menetes. Hanya satu tangan yang bergerak, mencoba meraih lengan Ilham. Ilham tersenyum. Saya dengar kabar Bapak dari orang kampung yang saya temui di pasar kota. Katanya, Bapak jatuh sakit. Maaf kalau saya datang tanpa bilang siapa-siapa. Pak Haji kembali berusaha bicara.
Tapi yang keluar hanya suara parau dan tak jelas. Sest, Ilham menenangkan. Tak perlu berkata apa-apa. Bapak istirahat saja. Sejak sore itu, Ilham tinggal di rumah Pak Haji. Ia tidur di kursi ruang tamu, atau kadang di teras, seperti seorang tamu yang enggan merepotkan. Setiap pagi, ia memandikan Pak Haji dengan hati-hati, mengganti pakaian, menyuapi bubur, menyeka keringat di dahinya. Ilham juga menyalakan murotal Quran lembut di kamar. Saat malam tiba, ia duduk di samping ranjang Pak Haji, membacakan surat-surat pendek, sambil menatap wajah tua yang rapuh itu. Surat Ar-Rahman, Pak. Bapak pasti ingat ini. Dulu sering Bapak baca habis subuh. Katanya suatu malam sebelum mulai membaca. Beberapa warga kampung masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Anak-anak muda yang dulu ikut mencibir Ilham hanya berani menatap dari jauh, menahan rasa bersalah yang menusuk. Bahkan Pak Darto dan Bu Narti pun tak mampu berkata apa-apa. Ketika bertemu Ilham di jalan, Ilham tak pernah menyinggung masa lalu. Ia tak pernah menanyakan mengapa rumahnya dibakar, atau mengapa semua orang diam saat ia diusir. Wajahnya tenang, suaranya tetap lembut, seperti seseorang yang sudah memaafkan jauh sebelum pelaku sempat meminta maaf. Pada suatu malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Ilham duduk di samping Pak Haji seperti biasa. Malam itu lebih sunyi. Masuk dari jendela, membawa aroma hujan dari kejauhan. Ia membacakan surat Yasin perlahan. Saat ayat ke-83 selesai, Ilham menutup mushaf kecilnya dan membelai pelan tangan Pak Haji. Pak, bisiknya lembut. Saya tidak pernah marah. Allah lebih tahu. Yang penting sekarang, Bapak tenang dan kembali padanya dengan baik. Pak Haji menatapnya lama. Air mata jatuh satu persatu dari sudut matanya. Mulutnya bergetar lagi. Kali ini mencoba menyebut nama. Ilham, samar, parau. Namun cukup untuk terdengar. Ilham menunduk, memeluk tangan Pak Haji, dan membisikkan doa di telinganya. Malam itu, satu langkah besar telah diambil, bukan oleh seorang tokoh yang jatuh, bukan oleh warga kampung yang menyesal, tapi oleh seorang anak yatim yang memilih untuk membalas fitnah dan luka dengan ketulusan yang tak disangka. Dan kampung itu, untuk pertama kalinya sejak lama, mulai diam untuk merenung. Fajar menyingsing perlahan, membawa cahaya lembut yang menyusup masuk melalui celah jendela rumah Pak Haji. Suara azan subuh baru saja usai berkumandang dari masjid tua di ujung kampung. Embun menggantung di ujung dedaunan, dan hawa dingin menyelimuti bumi dengan sunyi yang hikmat. Di dalam kamar yang remang, Ilham duduk bersila di samping ranjang. Ia mengenakan sarung dan baju koko putih sederhana. Di tangannya masih tergenggam mushaf kecil yang lusuh. Mushaf yang telah menemaninya dalam banyak malam penuh doa dan luka. Di hadapannya, tubuh Pak Haji terbaring lemah. Napasnya berat dan lambat, seperti menanti waktu yang dijanjikan. Ilham menatap wajah tua itu dengan tenang. Lalu dengan penuh kelembutan, ia membenahi letak selimut Pak Haji, mengelus keningnya yang basah oleh keringat. Sambil menatap langit-langit, ia mulai melantunkan doa pelan-pelan dengan suara lirih namun jelas. Tak ada tangis, hanya ketulusan yang dalam. Beberapa menit setelah sholat subuh, saat cahaya pagi mulai mengusap jendela, tangan Pak Haji yang kurus bergerak perlahan. Ia menggenggam jemari Ilham dengan sisa tenaga. Mata yang sayu menatap lurus ke arah anak muda yang tak pernah sekalipun menyimpan dendam. Air mata mengalir dari sudut mata Pak Haji. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia tak mampu bicara. Tapi dalam genggaman itu tersimpan ribuan kata yang tak pernah terucap. Rasa bersalah, penyesalan, dan harapan yang hanya bisa disampaikan lewat air mata. Ilham membalas genggaman itu dengan lembut. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Haji, dan membisikkan, "Tenang Pak, insya Allah, Allah Maha Pengampun. Saya sudah lama memaafkan." Detik berikutnya,
Nafas Pak Haji terhenti, matanya perlahan terpejam, genggamannya melonggar, wajahnya yang lelah terlihat lebih damai dari sebelumnya. Seakan semua beban, semua luka, semua dosa luruh bersama embusan napas terakhirnya. Ilham menatap wajah itu sejenak, lalu menutup kelopak matanya dengan penuh hormat. Ia mengambil air wudhu, lalu duduk kembali di sisi jenazah untuk membaca Yasin. Rumah itu kembali sunyi, hanya suara iyat-iyat Al-Quran yang melingkupi ruangan. Tak lama kemudian, berita wafatnya Pak Haji menyebar. Warga kampung berdatangan, satu persatu menjejakkan kaki ke halaman rumah. Mereka membawa keranjang makanan, tikar, dan perlengkapan mandi jenazah. Tapi yang membuat mereka tertegun adalah saat mereka melihat Ilham anak yatim yang pernah mereka usir sedang duduk memandikan jenazah Pak Haji dengan tenang, dibantu oleh beberapa orang tua. Tak ada satupun yang berani bicara. Hati mereka dicekam, rasa bersalah yang menyayat. Ada yang menunduk dalam-dalam, ada pula yang menyeka air mata diam-diam. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat. Ketika waktu salat jenazah tiba, warga saling menatap, ragu siapa yang layak menjadi imam. Lalu, Ustaz Soleh dari kampung sebelah melangkah pelan, mendorong Ilham ke depan. Kamu yang pimpin, Ham. Kau yang paling dekat dengannya di akhir hayat, katanya pelan. Ilham diam sejenak. Ia menoleh, menatap keranda yang dibalut kain putih, lalu menatap para warga yang berdiri di belakangnya. Wajah-wajah itu dulu pernah mencaci, kini penuh haru dan rasa malu. Dengan langkah mantap, Ilham berdiri di depan. Suaranya jernih saat mengimami salat jenazah. Tak sedikit warga yang meneteskan air mata saat doa-doa itu mengalir, bukan hanya untuk almarhum, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Setelah penguburan selesai, warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Namun, Ilham tidak ikut tinggal. Ia diam-diam mengambil ranselnya yang diletakkan di ruang tamu. Tanpa banyak kata, ia melangkah keluar dari rumah Pak Haji, mengenakan sandalnya, dan menapaki jalan setapak menuju ujung kampung. Namun, baru beberapa meter berjalan, terdengar suara memanggil dari belakang. Ilham. Ia berhenti, menoleh perlahan. Puluhan warga berdiri di tengah jalan. Di antaranya ada Bu Narti, Pak Darto, para pemuda yang dulu ikut mengusirnya, dan anak-anak yang kini mematung menatapnya. Salah satu dari mereka, Pak RT, maju ke depan. Wajahnya terlihat menyesal, matanya memerah. Ilham, maafkan kami semua. Yang terjadi, kami salah besar. Kami buta, kami takut, kami ikut-ikutan. Tapi kau tetap kembali untuk menolong. Ilham menatap mereka semua. Lalu ia tersenyum kecil, senyum yang penuh ketenangan. Saya bukan siapa-siapa, Pak, ucapnya tenang. Saya cuma anak yatim yang ingin tetap punya hati. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Hanya kesunyian dan tatapan yang penuh haru. Beberapa warga meneteskan air mata. Anak-anak menunduk, sementara para orang tua menyentuh dada, menyesali kesalahan yang pernah mereka lakukan. Langit kampung pagi itu cerah, awan putih mengapung tenang. Angin berembus lembut, dan mentari memancarkan cahaya yang hangat. Tidak ada lagi api kebencian, tak ada abu dendam. Semua seolah telah padam, digantikan oleh keikhlasan dan ketulusan yang tak disangka. Ilham melanjutkan langkahnya, menapaki jalan kampung yang dulu menjadi saksi luka, kini menjadi jalan pulang yang penuh. Ia tak menoleh lagi, tapi setiap jejak langkahnya meninggalkan bekas di hati mereka yang ditinggalkan. Dan di ujung jalan, saat ia hilang dari pandangan, doa-doa mulai dipanjatkan. Bukan hanya untuk Pak Haji yang telah pergi, tapi untuk Ilham si anak yatim, yang mengajarkan mereka arti memaafkan.